Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi melanjutkan kajian tafsir kita sampai pada surat Al-Asr, di penghujung surat Al-Asr, dan insya Allah sebelum masuk nanti pada surat At-Takatsur masih ada sedikit hak ilmu tafsir dari surat Al-Asr yang harus kita sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimahumullah, terakhir pada kesempatan pertemuan kita sebelumnya, bahwa dalam hidup ini pasti setelah kita mempelajari perlunya sabar di dalam thalabul ilmi, ilmu agama yang bisa menumbuhkan keimanan, supaya terjawab tidak termasuk dari golongan orang-orang yang rafi miskin. Kemudian sabar di dalam membuktikan ilmu dalam kehidupan yang nyata, yaitu amal saleh. Sabar dalam beramal. Kemudian sabar dalam menebarkan ilmu dan amal saleh yang sudah kita kerjakan kepada orang lain, supaya tidak menjadi muslim yang egois. Bersama dengan itu, jamaah rahimakumullah, sabar itu juga ada sabar ketika menghadapi ujian. Ada 3 ya. As-sabru fit ta'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, was-sabru 'anil maksiyah, menekan diri hawa nafsu kita supaya tidak terjerumus terhadap perbuatan maksiat. Sabar menghadapi maksiat. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru indal bala, sabar dalam menghadapi ujian, musibah. Jamaah rahimakumullah, para ulama mengkaji tentang sabar menghadapi ujian hidup, ya, ujian perjuangan, musibah. Secara garis besar, ujian ini ada 2 ujian, musibah. Ujian yang ketiga yaitu ujian musibah. Ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, harus meyakini ini merupakan jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji kepada siapapun di antara hambanya kecuali Allah Maha tahu ukurannya, kadarnya. Tidak mungkin Allah memberikan ujian tanpa melebihi takaran kadar. Tidak mungkin. Ujian yang pertama ada yang disebut oleh para ulama disebut ujian makasih. Ada yang kedua namanya mawahib. Kalau makasih, ujian yang kita sudah tahu kalau menempuh jalan itu pasti ada resikonya. Seperti jihad, ya, jihad. Kalau saya memperjuangkan Islam, sudah pasti di sana ada orang-orang yang tidak suka terhadap perjuangan Islam. Makanya sudah tergambar ujiannya, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Apa kata Allah? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka. 1. Liyuthbituka, memenjarakan kamu. Yang kedua, au liyuthbituka, kemudian wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtulu, eksekusi, membunuh, au yukhrijuk, diusir, mengusir, ya.
itu kalau dia jelas kalau saya memperjuangkan Islam dengan jujur, pasti di sana ada orang-orang yang mengusung kedustaan. Kalau saya mengusung kebenaran, pasti di sana ada orang-orang yang mengusung kebatilan. Sudah pasti. Ini namanya ujian makasih. Ya, jika menempuh sebuah jalan sudah tergambar ujiannya. Pasti pikiran dan itu sunatullah. Ini namanya ujian makasih. Nabi Muhammad dikatakan seorang ahli sihir. Nabi Muhammad dikatakan seorang ahli sihir. Nabi Muhammad juga dikatakan seorang majnun. Sudah sunatullah begitu. Sunatullah itu. Sekarang ya, kalau orang yang orientasi hidupnya itu akhirat dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah saja. Ujiannya begini. FPI saya bukan FPI, tapi FPI bagian dari Islam dan saya adalah orang Islam. Maka siapapun dimanapun wadahnya, selama memperjuangkan Islam jujur, kita harus memberikan loyalitas kepada tuntutan agama. Ya, nah, kita lihat yang mewakili umat Islam, Habib Rizik ataupun yang lainnya banyak. Itu ujian makasihnya terlihat. Nabi Muhammad dan para sahabatnya, saya tanya Nabi Muhammad berapa kali ujiannya? Dan mengatakan 75 kali sampai 83 kali. Itu jurus terakhirnya, ditawarkan Islam. Mereka yang pecah menjadi dua, ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam, menolak. Yang menolak juga menjadi dua, ada yang mereka hangat-hangat ayat tadi, lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum. Terserah urusan saya, urusan kalian. Tapi ada juga yang mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan para pengusung kebenaran, sehingga terjadilah jurus yang terakhir. Makanya ada jihad. Bahasa Al-Quran dalam hal ini coba dilihat, ada namanya qital. Qital itu bukan membunuh, tapi artinya berperang. Coba dilihat, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Surah Al-Anfal ayat 39. Ini contoh ujian makasih dulu. Kita korelasikan dengan kehidupan kita dalam mempertahankan iman. Betul? Ada. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Inginnya Allah Subhanahu wa taala wa qatiluhum. Perhatikan dulu supaya tidak mispersepsi, ya. Saya akan pernah bercerita, saya punya murid Samil, dia lagi belajar itu ngantuk, ya. Kadang malah sedikit salah memahami. Ketika bab ma'as pada minat bayin fatinah, celana di bawah mata kaki dipakai dengan sombong itu termasuk dari calon penghuni. Akhirnya dia tulis surat ke ibu atau Ustaz Irfan dalam pelajaran hadis tadi di kelas, kalau siapa saja pakai celana di bawah mata kaki itu masuk neraka. Ibunya datang ke pesantren bawa surat, celananya jingkrang itu. Padahal di situ berlaku bagi laki-laki. Si ibu ini ngerti karena sayang kepada anak, apapun kata anaknya samihna wa ata'na. Bisa coba rasanya, saya celana semua dipotong semua di atas mata kaki. Kenapa? Ini anak saya sambil tulis ini. Kita bilang, wah ini ngantuk anak ibu. Ya, salah memahami hadis kan repot. Masa ibu celananya di tengah mata kaki segini? Ya. Padahal itu berlaku, maksudnya ada kalau laki-laki. Baik, kita lanjutkan. Di situ ada kalimat waqatiluhum, ya. Dan perangilah oleh kalian wahai Muhammad mereka orang kafir. Tujuannya apa? Hatta la takuna fitnatun.
Perhatikan qatiluhum. Qatiluhum ini fi'il amr. Humnya yang dimaksud orang kafir. Qatilu ini bentuknya perintah, perangilah oleh kalian, wahai Muhammad dan para sahabat. Siapa ya Allah? Mereka orang kafir. Perangi oleh kalian. Qatala. Karena kalau orang tidak memahami bahasa Arab, saya pernah dengar ada ustaz saking semangat itu katanya bunuh semua orang kafir, bunuh. Karena kalimatnya qatiluhum, perangilah. Itu orang kafir, perangi. Dikiranya perang itu selalu membunuh, tidak. Dalam bahasa Arab, ayat ini memerintahkan dari kalimat dasar qatal. Yuqatil. Past tense lampau, continuous tense sedang atau akan dilakukan. Ini namanya artinya berperang, ya, berperang. Kalau membunuh itu bukan qatal, tapi alifnya tidak ada. Qatala yaqtul. Seperti dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa contohnya ayat yang ke-93. Wa may yaqtul mu'mina, siapa saja yang membunuh orang mukmin muta'ammidan dengan direncanakan, fajazaa'uhu jahannam, maka tidak ada imbalannya kecuali neraka jahannam. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepada orang itu, marah. Wa la'anahu, dan Allah melaknat orang itu. Kalau sudah laknat lawannya rahmat, berarti kasih sayang Allah dicabut dari diri orang yang membunuh orang ini dengan terencana. Kemudian wa'ada lahu 'adzaban 'azima, dan Allah telah sediakan baginya siksaan yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Itu yang perlu membunuh direncanakan, jelas. Tapi kalau qatala yuqatil, berperang tidak selalu membunuh. Makanya saya sudah ini menyebutkan perang itu bisa ghazwun fisami, perang baksara, silahul fikri, ya, perang pemikiran, itu juga perang, ya, perang pemikiran. Kemudian ada juga menggunakan silahul atifi, perang toleransi, perang juga. Kemudian silahul iktisadi, ada juga perang apa? Ekonomi. Kalau dengan ini sudah rusak, rupiah umat Islam sudah rusak, baru pakai jurus yang terakhir, yaitu silahul askari, senjata militer. Nah, kalau ini sudah baru qatala itu, ya. Makanya qatiluhum itu artinya bukan bunuhlah mereka, tidak. Bisa dipahami ini, supaya jangan keliru dalam memahami ayat. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka orang kafir itu sampai kapan? Kenapa? Kenapa alasan? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Sekarang fitnah lagi. Istilah fitnah dalam bahasa Arab, katanya orang Sunda itu nggak bisa bilang fa, selalu mengatakannya pak, ya. Jadi orang yang mengatakan orang Sunda nggak bisa bilang fa itu adalah fitnah. Kamu saja nah, fitnah itu dalam bahasa itu, dalam bahasa Al-Quran dilihat korinahnya. Korinah itu kalimat yang mengiringinya atau kalimat setelahnya dilihat. Fitnah maknanya bisa imtihan, ujian, atau musibah. Bisa seperti dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25, surat 8 ayat 25. Di situ dikatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian terhadap musibah. Fitnah di situ musibah yang tidak akan menimpa efeknya dari musibah itu kepada orang-orang yang dolim secara khusus, orang mukmin juga terkena imbasnya.
Kalau ada tsunami, Allah memasukkan kepada orang zalim itu menjadi siksa. Tapi kalau ada orang muslim di situ terkena imbasnya, itu menjadi ujian lagi. Menjadi tambahan pahala dan kafaroh bagi dosa besar. Ada yang kedua, fitnah ini maknanya adalah al-kufru, kekufuran. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-219 kalau tidak keliru. Kalau tidak keliru berarti apa? Kita lihat ayat 219 14 saudara. Dia seperti bulannya. Ayat 217 ada kalimat wal fitnatu akbaru minal qatli. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217 ada kalimat al fitnatu akbaru minal qatli. Biasanya sering kita dengar mungkin ya, beberapa ustaz ada yang menyampaikan memfitnah orang lain, memfitnah orang lain mengambil uang, memfitnah orang lain mencuri, memfitnah orang lain berzina, itu jauh lebih besar dosanya daripada membunuh. Itu salah besar, ya, menafsirkan ayat itu. Padahal al-fitnatu asyaddu minal qatli, yang disebut fitnah di situ dalam ayat 217 surat Al-Baqarah, kekafiran itu jauh lebih besar dosanya daripada membunuh. Ini, mari kita lanjutkan dulu. Ini sedikit tambahan saja untuk lebih dekat dengan kemujizatan. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah. Wa qatiluhum, dan perangilah oleh kalian wahai para sahabat namun siapa? Hum, mereka orang kafir. Hatta la takuna fitnah. Tujuan memerangi mereka itu agar tidak ada lagi kekafiran di muka bumi, sehingga tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah saja yang diibadahi. Wayakuna dinu lillah, sehingga agama itu semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wayakuna dinu lillah, semuanya berkiblat, semuanya menundukkan diri kepada agama yang satu, Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Jemaah rahmatullah, kalau orang ya berdakwah umat Islam menaklukkan muka sampai pada titik al-qital tadi, perang, itu sudah terbayang kemudian. Kalau perang fisik seperti saudara kita yang ada di Palestina, sudah terbayang antara itu dan dermanya nyawa sudah jelas. Ya, sudah jelas. Maka itu disebut ujian makasih. Tidak ada lagi jawabannya, hanya sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, dilihat kisah yang panjang tentang Talut dan Jalut pada surat Al-Baqarah 249 sampai 250. Jawabannya sabar. Sabar. Coba dilihat pada ayat 249 sampai 250. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talut bil junudi, maka tatkala Talut sudah sampai, falamma fasala Talut bil junudi, ketika Talut itu bersama para tentaranya akan berangkat menuju pasukan Jalut. Jadi Jalut kafir, Talut Muslim pada zamannya Nabi Daud. Jumlahnya 4.000 pasukan. Ya. Dalam satu riwayat yang lain berbeda-beda. Qala, kemudian Talut Raja Bani Israel ini memberikan briefing dulu sebelum berangkat jihad, sebelum mengangkat senjata, sebelum berperang. Innallaha mubtaliikum binahar. Perhatikan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Nanti kalian akan lewat sebuah sungai. Faman sariba minhu, maka siapa saja yang meminumnya dari sungai itu, falaisa minni.
Itu statementnya, aturannya, SOP-nya begitu. Siapa saja yang meminumnya maka dia tidak termasuk dari pasukanku, kata Raja Thalib, seorang komandan. Wa man lam yaf'amhu fa innahu minni. Tapi kalau dia sabar tidak meminumnya, dia tidak minum. Kata Thalib tidak minum. Dia taat kepada komandannya, maka dia termasuk dari golongan. Illa man ittarafa ghurfatan biyadih, kecuali hanya seciduk air dengan ukuran tangannya saja, hanya untuk menghilangkan rasa haus. Kalau ketika haus pinginnya berapa gelas? Ya, betul banyak. Ya, pinginnya begitu. Nah, aturannya kata Thalib sudah seciduk tangan ukuran tangan itu boleh. Kemudian apa yang terjadi? Dilihat fasaribu minhum, akan tetapi kemudian mayoritas di antara mereka itu meminumnya, minhu dari air sungai itu. Illa qalilan minhum, kecuali yang tidak minum qalilan, sedikit sekali minhum di antara mereka. Dari 4.000 yang dia mau bersabar mengikuti dan taat samina wa ta'na kepada Raja Thalib sebagai komandannya dalam perang melawan pasukan Jalut, itu cuma 212 orang saja. Ya. Dalam riwayat yang lain 313. Sedikit, berarti memang jumlah sedikit itu biasanya militan, dan jumlah yang sedikit itulah pilihan. Dan terminologi dalam Al-Quran, jumlah banyak itu biasanya nggak baik. Wa katsirun minhum fasikun, ya kan? Kebanyakan di antara mereka fasik. Tapi yang sedikit, wa qalilun min ibadiyas syakur. Tapi yang bersyukur sedikit sekali, ya. Makanya saya pernah mengatakan kalau ya diambil dari sebuah hadis, umatku di akhir zaman itu laksana umatku di akhir zaman yang menggenggam bara, yang terpilih itu laksana seekor lembu yang berwarna coklat kehitam-hitaman, di bawah pusarnya ada selebar bulu putih. Ya. Orang Islam di tengah-tengah orang kafir asing, tapi biasa. Ada yang lebih asing lagi, orang beriman di tengah-tengah kumpulan kaum muslimin. Itu asing sekali, ya. Baru ada jenggot, kita domba rekaman. Biasanya nggak pakai kerudung, kita berbagi di sawah sana aja diserangi dah. Kalau dulu kan begitu, sekarang sudah mulai orang itu melek. Dulu pakai cadar itu sudah jadi bulian. Sekarang presidennya suruh umatnya semua sekarang kafir, muslim, siapa saja rakyat saya wajib pakai masker. Minimalis cadar. Tinggal dikasih dalil, dikasih ruh keimanan, udah dari masker terbiasa enak. Kita pakai masker lama-kelamaan pakai cadar. Tapi masalahnya kalau laki-laki semuanya pakai cadar, itu perempuan. Baik, kita lanjutkan. Dari 4.000 cuma 313 atau 212. Kita lanjutkan. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah, tatkala Thalib dan bala tentaranya orang-orang yang beriman bersama Thalib hendak berangkat, kemudian bertemu dengan air, mayoritas mereka meminumnya, hanya pilihan saja orang pilihan yang tidak minum, 212 atau 313. Qalu, yang mayoritas melanggar, ya, ketidaktaatan mereka kepada Thalib sebagai raja dan komandannya, itu berkata, la taqata lana yauma bijalut wa junudi. Itu kalau dibahasakan bahasa sekarang, afwan akhi, afwan, karena nggak bisa ikut ngaji, afwan. Dia pada jadwal ngaji, afwan. Mau ada acara di mana gitu ya, acara rihlah misalkan, rihlatul ruhiyah untuk meningkatkan batas ruh kita, kebentang sudah dijadikan insyaallah. Pokoknya saya lebih dulu sekarang daftar dari 100 orang ini yang berangkat cuma 10. Pas hari hanya di WhatsApp, ini sudah
mau berangkat ini, antum sudah di mana? Oh, afwan. Kalau sudah afwan sudah susah jawabnya. Nah, ini juga sama. La taqata lana al-yawma bijalun tawajjuh. Afwan Talut, kami hari ini tidak bisa berangkat menuju menghadapi pasukan Jalut. Menghadapi Jalut dan bala tentara. Apa masalahnya coba? Maksiat itu sekecil apapun ngefek kepada semangat seseorang. Karena mereka ini tidak taat kepada komandannya. Dia tidak taatkan kepada komandan ini. Padahal dalam Ibnu Katsir disebutkan itu mereka bala tentara Talut itu bertahun-tahun dia latihan perang. Jadi kalau kata orang Jawa montekol, liakoh badannya sudah ahli perang, sudah kuat betul, ya, seret badannya. Tapi gara-gara jangan minum malah minum, itu maksiat. Akhirnya dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksiat itu mempengaruhi kepada kualitas kekuatan jiwa dan raga seseorang. Sehingga timbullah alasan, maaf sekali, kami tidak bisa berangkat melawan Jalut dan tentaranya. Maknanya apa? Tidak sabar menghadapi maksiat, ya, tidak taat kepada komandan. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tapi orang-orang yang taat tadi, yang konsisten berangkat meskipun jumlahnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Jalut. 1 berbanding 20. Banyak kan? Dan dulu perangnya perang tanding, ya. Perang tanding. MOU-nya misalkan memang kolosal, ya. Tapi perangnya kadang perang tanding. 1 lawan 20 gimana? Luar biasa kan? Masya Allah ya. Kalau latihannya tidak serius, ya, tidak bisa menimbang. Apa kata mereka? Kamil fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Ruhiyahnya ini besar, kedekatan mereka kepada Allah itu luar biasa. Kualitas jiwa raganya mahal di sisi Allah. Jadi tilawah Qur'annya, tahajudnya dan amal soleh itu bisa menjadikan seseorang berani menghadapi siapapun karena dia sudah menumpahkan rasa takutnya hanya kepada Allah saja. Sehingga menjadi kecil siapapun, makhluk-makhluk sekuat apapun. Sehingga mengatakan berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang jauh lebih banyak. Biidznillah, dengan izin Allah. Setelah itu, wallahu ma'as-sabirin, disebutkannya as-sabirin. Allah selalu saja bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar. Ini Allah memiliki sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, hambanya. Itu ada 2, ya. 1 ada yang bersifat umum. Allah bersama orang-orang, seluruh makhluknya, lintas spesies, lintas agama. Dengan apa? Dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Al-Alim dengan pengetahuannya, Al-Basir dengan penglihatannya, dan As-Sami dengan pendengaran. Ini lintas agama, lintas spesies. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah bersama dengan mereka dengan penglihatannya, pendengarannya, dan dengan ilmunya yang sangat luas. Tapi ada juga sifat ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba-hamba pilihannya, ya, dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang sabar. 2 juga. 1 binasrihi wa ta'yidihi. Allah bersama dengan hamba-hamba pilihannya, orang-orang yang sabar. Ma'iyah ma'as-sabirin di sini, Allah selalu bersama dengan mereka, binasrihi, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'yidihi, dan Allah kuatkan hati mereka sehingga tidak ada lagi yang ditakutkan kecuali hanya Allah. Pede, ya, pede gitu. Ini Allah bersama orang-orang yang sabar di sini dengan pertolongan Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar, dikuatkan hatinya oleh Allah SWT. Dalam bahasa Arabnya adalah as-sabru di sini, ma'iyah di sini. Wallahu ma'as-sabirin. Tidak disebutkan kalimat yang lain, ya. Ma'al mutawakkilin, tidak. Allah bersama orang-orang yang bertawakal, tapi Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
dengan orang-orang yang sabar. Ma'a di sini sifat Allah punya sifat kebersamaan Allah dengan hambanya. Itu tidak menuntut bersatunya zat Allah dengan keragam manusia, tidak mungkin. Tapi di sini kebersamaan Allah bersama orang yang sabar adalah an-nasr, dengan pertolongannya. Yang kedua, at-ta'yid. Allah bersama orang-orang yang sabar, at-ta'yid, dikuatkan hatinya ketika menghadapi musuh-musuhnya yang jauh lebih banyak. Makanya pentingnya kita ini harus meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah dengan amal saleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang yang sabar yang selalu diberi pertolongan oleh Allah dan dikuatkan hatinya ketika menghadapi musuh disebut orang yang sabar. Kenapa? Karena mereka sudah sabar taat kepada Allah, sabar dalam menghadapi ujian hidupnya, dan sabar dalam meninggalkan maksiat sehingga kuat di mana ada kuat. Apa kata Umar? Ghalaluna bikuwatihim. Ini rahasia iman. Wa nablighum bi iman. Wa nablighum bi iman. Jadi kata Umar bin Khattab, mereka di sini mereka orang-orang kafir, ghalaluna, mereka mengalahkan kita bikuwatihim, dengan mengandalkan fisik, kekuatan fisik mereka, peralatan mereka, senjata mereka. Kekuatan itu kan bersifat maksudnya kekuatan fisik mereka. Wana beliuhum, sedangkan kita mengalahkan mereka di imana, dengan membawa bekal iman. Ya, jadi sholat kita, zakat kita, berbuat baik, seluruh amal soleh itu akan memberikan kekuatan sabar kita dalam menghadapi musuh. Dengan itulah kemudian Allah menurunkan pertolongan dan dikuatkan hatinya. Ya. Ini namanya makasih. Ujian yang sudah terlihat, tergambar. Kalau aku melakukan hal ini, pasti efeknya seperti ini. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali orang-orang yang sabar. Padahal jumlahnya jauh lebih banyak musuh itu. Tapi orang-orang yang bersama Talut, orang beriman, jumlahnya sedikit. Tapi mereka mengatakan kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, ada rahasia penting di sini. Ya. Dua hal kaitan dengan sabar ini berlaku bagi perjuangan apapun. Ya. Terlebih memperjuangkan Islam. Atau dalam urusan dunia, bisnis, ataupun apapun yang kita memiliki sebuah cita-cita. Ya. Rahasianya ada di sabar. Kaitan dengan ini, pertama, orang ini tidak mungkin akan sukses dalam perjuangannya, perjuangan apapun, kecuali dengan sabar. Dan sabar itu tidak akan hadir dalam mewujudkan cita-citanya kecuali hadis pertama kali as-sabr. Ini ilmu dasar kaitan dengan sabar. Inda sudmatil ula. Dalam apapun, kesabaran itu akan hadir inda sudmatil ula, ketika pertama kali mendapat ujian. Dalam rumah tangga, dalam berbisnis, dalam melakukan munkar, pas kita dapat ujian, pertama kali dapat ujian kita sudah sabar, maka Allah akan kuatkan ketika ujian yang kedua dia jauh lebih sabar. Ada ujian yang ketiga dia jauh bisa lebih sabar. Karena apa? Pertama kali terkena ujian dia sudah sabar. Ya. Kalau kita biasanya dapat ujian pertama kali, kalau itu akan terlihat dia ini orang berilmu atau tidak.
ketika pertama kali dia terkena ujian. Yang ringan saja. Kalau lagi jalan, ya, kemudian kita jatuh. Yang pertama kali diucapkan apa ya? Itu kualitas pribadi seseorang. Usia. Dia akan jauh lebih tidak sabar lagi ketika mendapatkan ujian yang karena pertama kali saja sudah tidak sabar. Kemarin senang modal 5 juta, ayeuna modal itu peruntungan pemotong. Makanya alimu saripit mukapil menjadi gampang itu usaha hari abdi tak hadu usaha sholat 5 waktu aja nah usaha itu bahasa lain dari apa? Fa'amma man utiya kitab fa'ammal insanu idza talahu rabbuhu fa'akrabahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akramani. Dalam surat Al-Fajr kita ayat berapa itu? 12 apa 13? Fa'ammal insanu idza talahu rabbuhu fa'akrabahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akramani. Mengukur apakah Allah ini memuliakan kita ataupun tidak, umumnya manusia itu diukur dengan dimudahkan atau tidaknya, diseratkan atau tidaknya dalam urusan dunia. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu bi'ahana. Ketika dikurangi takaran rezekinya, orang umumnya mengatakan Tuhanku sedang menghinakan. Nah, begitu kan? Alhamdulillah Ustaz anak Allah sebelum hiji jadi iyo 20 juta sasasi haji. Iyo mah di Jepang 30 juta Ustaz sasasi haji. Iyo mah cuma di Cina jadi ada mana virus corona 50 juta tersasi. Alhamdulillah. Kita bukan sholatnya punya kita sholat. Jamaah rahimakumullah, Allah telah mengagamkan alhamdulillah ini nyampe sholat tapi wah sasihan musik. Terus ada lagi yang lebih lagi pekerja, kita cerita saja. Pekerja dia jadi karyawan diamanati sekian karyawan oleh orang Cina, orang kafir. Pelanggan saya 3 tahun. Dia bilang, Ustaz, teknologi sapi udah bisa mana? Biasa si kafir itu tuh. Teknologi sapi sekarang orang bisa murah, gede, murah. Umumnya begitu kan? Gede, murah. Terus emang apa ya? Jadi lagi pulang si kafirnya si tuannya dengan orang Islam yang awam tadi kan. Ustaz, alhamdulillah senang hubungan saya menyalin kafir soleh. Jadi ukuran solehnya itu apa? Diumrohkeun tanggal tahun teh di antara karyawan. Setiap Idul Adha dikurbankeun. Alhamdulillah nyalin kafir tapi soleh. Itu mah maksudnya. Kafir tapi soleh. Apa ukurannya ini? Rabbi akroman. Kalau dimudahkan Allah sedang memuliakan. Tapi kalau diserutkan, wabah alamnya menunjukkan tidak sabar. Orang pertama kali sabar terkena musibah, dia berpikir dulu. Ini ada hal yang baik bagi saya. Harus begitu. Dia tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? La yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Tidaklah orang mukmin itu selama hidupnya kecuali harus berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apapun yang terjadi, takdir baik ataupun takdir buruk. Nah, ini rahasia yang pertama. Kalau kita ingin dikatakan sabar oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah dan dikuatkan hati kita, maka as-sabru inda sunnatil ula ini pertama kali terkena musibah, keep our limits. Jaga lisan ini, kemudian berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru yang pertama kali kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah ma'ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau anak meninggal sedih ya? Sedih ya? Itu ujian dari musibah. Kalau istri meninggal sedih.
Jangan ketawa, ketawa syukur harus sabar. Ya karena itu juga bagian dari ujian. Istri meninggal, musibah, ujian. Anak meninggal, musibah, ujian. Pertanyaan terakhir, lebih ya sedih mana ditinggal anak dengan ditinggal istri? Jujur. Ada orang yang berdusta, ya, sedang berdusta ingin menyelisih fitrahnya. Anaknya 5, kemudian saya bersihkan, mandikan sampai kafani istrinya yang meninggal. Kasih tahu, wah itu sebuah istri nanggung bulan-bulan di hadapan orang yang sedang takziah ya. Kata ibu saya, bagus. Dia sedang berdusta. Kata ibu saya, bohong itu. Udah, beres dikuburkan. Udah sampai 1 minggu, udah bonceng lagi. Alhamdulillah itu iya dari dulu begini dia. Orang susah, betul. Orang susah, orang berdusta. Ya. Karena orang tidak bisa terlepas dari fitrah. Makanya nggak usah kalau terkena musibah apapun bentuk musibah, nggak usah banyak ngomong. Ya. Berprasangka baik saja kepada Allah. Kemudian banyak-banyak istirja. Kemudian minta kepada Allah SWT pahala yang jauh lebih besar. Baik, sabar pertama menentukan sabar pertama kali sabar ketika menghadapi ujian akan menentukan Allah berikan jauh bisa lebih sabar lagi ketika musibah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ini yang pertama. Jaga lisan ketika terkena musibah, kemudian banyak tadabbur dan pikir apa hikmahnya di balik musibah. Karena biasanya orang kalau terkena musibah kemudian lisannya tidak terjaga, itu menunjukkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ingat setelah ini Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pertolongannya. Kapan itu datang? Di penghujung hampir di penghujung keputusasaan. Putus asa haram, tidak boleh, haram putus asa. La taqnatu min rauhillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh, haram. Tapi orang sudah berjuang, berusaha sesuai dengan keinginannya sebagai manusia, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah hargai usahanya tadi, Allah hargai selama tidak ada pelanggaran syariat. Sampai berusaha dengan berbagai macam cara, tidak ada juga datang sesuai dengan cita-citanya. Malah yang tidak diharapkan Allah berikan di antara tadi. Makasih atau Allah. Nah, kemudian ingat prasangka baik kepada Allah itu sampai di penghujung keputusasaan. Ya, sudah mentok tidak ada lagi. Baru Allah datangkan pertolongan. Pasti. Mari kita lihat ayat itu. Di dalam surat yang ke-10, surat apa itu? Surat Yunus. Ayat 109. Tapi sebelum itu dilihat dulu surat Yusufnya. Surat Yusuf. Surat Yunus ya. Surat ke-10. Ayat yang ke-109. Baru nanti surat Yusufnya ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakim. Wattabi' dan ikutilah olehmu Muhammad ma yuha ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu. Wasbir, dan bersabarlah kamu dalam mempelajarinya, mengamalkannya dan memperjuangkan isi Al-Quran. Wahyu, sabarlah. Sampai kapan sabarnya? Hatta yahkumallahu, sampai Allah menetapkan keputusannya. Ya, sampai Allah menetapkan keputusannya. Nah,
keputusan Allah itulah ya di penghujung, hampir di penghujung keputusasaan tadi. Ya. Karena sabar tidak ada batasannya, tapi yang membatasi adalah pelaku kesabaran itu sendiri. Ketika dia menikmati ujian dengan kesabaran, ada ujian dia nikmati, berprasangka baik kepada Allah, dia nikmati sampai cari solusi, berbagai macam solusi sudah, dan disitulah dia berharap kepada Allah, ya Allah, saya sudah nggak ada lagi solusi lagi, saya serahkan seluruhnya urusan ini kepada Engkau. Itu sudah di penghujung keputusasaan. Kalau putus asa haram. Nah, wa huwa khairul hakimin, dialah Allah sebaik-baik zat yang menetapkan keputusan. Kalau Dr. Abdul Azhar menggambarkan tentang sabar, ya, sabar dan istiqomah itu, kata beliau, sabar itu begini. Kamu membawa senjata, kemudian lari. Kalau belum sampai pingsan itu belum dikatakan sabar. Jadi sampai memang sudah nggak mampu lagi. Kemarin ada seorang penulis wanita mengomentari tentang kondisi Indonesia yang tambah hari tambah. Antum bisa menjawab sendiri, capek saya juga. Apalagi penulis itu, katanya di penghujung bahasanya, di penghujung tulisannya, kami sudah lelah untuk menyuarakan kebenaran ini, sudah selesai dengan tangan-tangan kami. Tinggal satu tangan lagi, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah terserah Allah bagaimana. Nah itu sudah hampir di penghujung keputusasaan. Baru nanti Allah datangkan pertolongan. Ya. Maka dijawab ayat itu dengan surat Yusuf ayat 110. Nah, ini rahasia kesabaran. Ya. Rahasia kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idaspai asar rusul, sehingga ketika para rasul itu sudah hampir di penghujung keputusasaan, ya, hampir di penghujung keputusasaan menghadapi umatnya yang kafir, yang zalim. Wa dhannu, dan mereka yakin annahum qad udibu, sungguh mereka itu dakwahnya didustakan. Ya. Ketika mereka didustakan para rasul itu sudah hampir di penghujung keputusasaan, baru ja'ahum nasruna, kata Allah, maka datanglah kepada mereka apa? Nasruna, pertolongan kami. Tadinya Allah bersama orang-orang yang sabar itu kalau sudah di penghujung keputusasaan tadi, membawa kesabarannya tadi, ya. Baru datanglah kebersamaan Allah berupa pertolongan kami. Ya, maka datanglah pertolongan kami kepada mereka orang-orang mukmin, para rasul. Fanujjiya man nasya'u, maka diselamatkanlah, kata Allah, siapa? Man, siapa saja. Nasya'u, yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Ingat, tidak ada yang bisa menolak murka kami, azab kami dari kaum yang kafir, kaum yang banyak membangkang. Itu sudah, katanya sudah lelah tangan kami, tinggal satu tangan lagi, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hampir di penghujung keputusasaan. Ini dalam seluruh persoalan perjuangan setiap umat, ya, setiap manusia, setiap kita semua. Maka jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah ketika ujian itu digulirkan. Lihatlah pada ayat selanjutnya, doanya Talut dan bala tentaranya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan. Ayat yang ke 250-nya, walamma barazu lijalut wa junudih qalu rabbana afriq alaina sabra
wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Walamma baraju li Jaluta wa junudi, ketika bala tentara Talut dan bala tentaranya itu berhadap-hadapan dengan Jalut dan pasukannya, si kafir itu. Kalau mereka melihat pasukannya jauh lebih banyak si Jalut itu, kemudian mereka pede, ya. Kemudian berdoa. Talut dan bala tentaranya berdoa. Rabbana wahai Rabb kami. Coba lihat kalimatnya. Afriq alaina sabra. Itu sudah diberi kesabaran. Ya Allah, tumpahkanlah kepada kami kesabaran. Ditumpahkan dari kesabaran sebelumnya itu diakumulasikan ketika sudah menghadapi ujian besar, menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak. Ya Allah, tumpahkanlah kesabaran ini kepada kami. Itu sudah melewati kesabaran sebelumnya. Karena mereka sudah bisa sabar ketika mendapati ujian pertama kali, kedua, ketiga, sampai ketika menghadapi musuh. Ya, wa tsabbit aqdamana, dan kuatkanlah langkah-langkah kami. Kemudian wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berilah pertolongan kami untuk mengalahkan, menguasai kaum yang kafir. Itulah tentang kesabaran. Indah, ya. Intinya ketika digulirkan ujian kepada kita, nikmati ujian itu sebagai bukti kesabaran kita. Dan secara psikologi, kalau sudah kita nikmati, nanti kan berlalu sebenarnya. Berlalu, tidak akan tiap hari begitu, akan berlalu. Ya, berlalu. Kan Allah gantikan. Kata, saya pernah baca judulnya Sikabayan, Sikabayan bersedih dan Sikabayan bersyukur, ya, bergembira. Jadi pas mendapatkan tanjakan, dia gembira, karena dia berpikir tidak mungkin gini terus sampai langit. Jadi dia tahu kalau sudah tanjakan pasti akan mudun, maka dia bahagia, semangat. Sakedeung bakal manghan mudun gitu. Tapi pas mudun sedih, sahabat mikir, geus mudun pasti kita mau mudun terus kana tanah semua. Pasti akan mendapati apa? Begitu. Makanya hidup itu antara syukur, sabar gitu. Enggak ada lagi. Coba kalau orang kontraktor biasanya sudah